Ya, Pak Trubus, debat perdana Pilgub Ya, Jakarta malam ini mengusung tema penguatan SDM dan transformasi Jakarta menjadi kota global. Dalam masa transisi atau transformasi ini setelah Jakarta tidak jadi ibu kota, perubahan apa yang paling signifikan akan terjadi di Jakarta? iya, perubahan yang paling utama adalah sisi ini, Mbak, birokrasi pemerintahan itu yang akan berubah, di mana kemudian selama ini Jakarta dalam pengambilan kebijakan kan selalu diintervensi oleh pemerintah pusat karena masih bagian dari pemerintah pusat. Akan tetapi dengan tidak lagi menjadi ibu kota negara, maka segala kewenangan maupun kebijakannya ada di tangan gubernur. Artinya Jakarta menjadi kota yang mandiri, sehingga cita-cita untuk menjadi kota global misalnya bisa terwujud kalau nanti pemimpinnya itu memang benar-benar punya, seperti tuntutan warga tadi, punya integritas gitu, Mbak. Integritas dan istilahnya itu keterbukaan dan minim perilaku koruptif gitu. Itu yang menjadi persoalan. Yang kedua adalah bagaimana kemudian masa transisi ini dihadapkan persoalan masyarakat kita yang menurun daya beli masyarakatnya gitu, daya beli ekonomi. Jadi ini yang menjadi perhatian adalah masalah transisi adalah bagaimana masyarakat itu punya kapasitas, punya kemampuan untuk memiliki daya beli. Karena apa? Karena memang kebutuhan-kebutuhan pokok itu naik terus, sehingga menjadi persoalan juga Jakarta ini adalah banyaknya yang mereka mengalami PHK, Mbak. Jadi itu PHK ini sehingga yang kita ada datanya pun untuk kelas menengah itu turun banyak, 17% kan turunnya itu, sehingga relatif tinggi juga, dalam arti bahwa memang Jakarta akan dihadapkan persoalan-persoalan tidak saja daya beli dan ini pengangguran, tetapi juga persoalan bagaimana kalau kita terkait dengan penataan lingkungan, Mbak, artinya dengan perumahan. Karena kan kalau untuk menjadi kota global, satu syaratnya adalah ini rumah layak huni gitu. Layak huni itu Jakarta itu masih banyak 23%, Mbak, kita masyarakat itu masih tinggal di ini tempat yang kumuh gitu ya. Jadi padahal kalau syarat untuk menjadi kota global itu minimal 0%, bahkan mungkin kalau paling tinggi 10% itu sudah tinggi sekali gitu. Jadi menurut saya ini upaya yang kerja keras kalau untuk menyebabkan kota global. Kemudian soal sampah ini juga menjadi problem karena Jakarta ini tidak punya tempat pengolahan sampah sendiri. Program yang dicanangkan oleh gubernur sebelumnya mengenai ITF Sunter dan ITF Tebet juga gagal, Mbak, dalam hal menciptakan, sehingga sampah ini kita masih bergantung kepada wilayah penyangga, dalam hal ini misalnya Bantar Gebang untuk Bekasi, seperti itu, Mbak. Jadi hal-hal ini menurut saya menjadi tantangan berat lah menurut saya untuk menjadi transisi menjadi kota global seperti yang dicita-citakan, yang digembur-gemburkan oleh para paslon itu gitu, Mbak. Ya, tantangan daya beli masyarakat, kemudian pemetaan lingkungan, tetapi ada kebijakan yang akan lebih mandiri ya. Jadi butuh tentunya warga Jakarta kebijakan lebih mandiri dengan langkah nyata untuk mewujudkan menjadi kota global. Gagasan apa yang paling butuhkan Jakarta selepas ibu kota negara, Pak Trubus? Ya, gagasan yang paling utama adalah persoalan penciptaan lapangan kerja dan kemampuan kapasitas ekonomi. Karena itu kalau merujuk pada indeks kota global atau indikator global kan salah satunya adalah soal ekonomi. Jadi soal ekonomi ini artinya di sini ada persoalan bagaimana Jakarta ini mendatangkan investasi. Ini yang paling dibutuhkan, karena investasi ini harapannya nanti akan tumbuh industri-industri, baik industri jasa maupun industri manufaktur, yang kemudian nantinya akan menyerap tenaga kerja. Di samping juga ada industri wisata misalnya yang akan dikembangkan. Kemudian yang lainnya menurut saya penting juga Jakarta adalah bagaimana kemudian persoalan kearifan lokal ini tantangan beratnya di situ, karena kita untuk menjadi global kan dihadapkan oleh kearifan lokal masyarakat Jakarta terhadap seni misalnya. Seninya kita masih seni Betawi, itu kan harus ditumbuh kembangkan untuk istilahnya didongkrak naik agar menjadi kelas dan istilahnya bisa dipentaskan di tingkat internasional, Mbak, sehingga itu tidak hanya sebagai seni yang dalam arti membuat masyarakat selama ini sering gundah. Karena apa? Karena mereka dipakai untuk meminta-minta di pinggir jalan. Nah, ini kan sesuatu yang menurut saya juga harus diperbaiki, Mbak. Yang paling penting, yang penting lagi adalah bagaimana kemudian persoalan terkait dengan klasik ya, masalah kemacetan, masalah banjir, dan masalah tata ruang. Dan bagaimana juga Jakarta berhadapan dengan, karena sudah menjadi kota aglomerasi nantinya,
mempunyai wilayah yang tidak saja Jakarta, tapi Jakarta harus juga bisa mampu berkolaborasi dengan wilayah penyangga itu, wilayah yang kategori Jabodetabek Kunjur itu, Mbak. Jadi ini yang harus dikembangkan. Karena persoalannya adalah selama ini kita ego sektoral. Jakarta kadang-kadang merasa diri sebagai ibu kota negara, lebih dekat dengan kekuasaan, seringkali meninggalkan saudara-saudaranya kanan kirinya yang kategori masih dalam kondisi kekurangan. Nah ini yang menurut saya bagaimana Jakarta bisa mengangkat wilayah misalnya Bogor, Depok maupun Puncak Cianjur yang kemudian nanti juga harus terseret naik dalam konteks bagaimana sebuah wilayah aglomerasi yang saling membantu. Nah, Jakarta harus menjadi leading memimpin. Nah, nanti kalau pemimpinnya nggak memahami itu, Mbak, yang terjadi kemudian ego sektoral lagi yang ada adalah pembangunan seolah hanya untuk Jakarta, padahal masyarakat kita sudah tidak lagi tergantung kepada satu wilayah saja. Dan yang terakhir adalah masalah konektivitas, Mbak. Ini konektivitas ini menjadi sangat penting, artinya di sini Jakarta harus betul-betul menyiapkan terkait dengan integrasi mengenai transportasi, dan transportasi yang sudah ada di Jakarta selama ini kan masih jauh dari optimal, terutama adalah masalah transportasi Jaklingko yang harusnya ini diperbanyak, di mana kemudian mereka menjangkau ke perumahan-perumahan dan langsung kepada tempat-tempat pendidikan misalnya. Karena kalau pagi itu macet sekali. Nah, macet itu karena banyak orang tua mengantarkan anaknya. Nah, bagaimana kemudian Jakarta itu Pemprov membuat kebijakan agar Jaklingko itu langsung ke rumah, jadi mengambil ke komplek-komplek itu bisa langsung ke sekolah-sekolah. Jadi tidak ada lagi upaya orang tua untuk mengantarkan anak yang di sana menambah kemacetan juga. Jadi ini persoalan kemacetan yang harus diatasi. Selain juga mungkin kebijakan mengenai IRP itu juga bisa diterapkan dalam konteks tertentu. Tetapi kita melihat juga daya beli masyarakat yang terus turun, ya harus hati-hati juga untuk menerapkan kebijakan yang sifatnya menambah beban lagi. Karena masyarakat kita selain banyak sekali beban-beban yang diterapkan oleh pemerintah pusat, Mbak, khususnya mengenai pajak dan retribusi yang terus naik terus gitu, Mbak. Pak Trubus, ini konkretnya bagaimana di tengah masalah klasik yang harus diselesaikan, kemacetan, kemudian polusi, tetapi juga Jakarta sedang menuju untuk ke kota global. Bagaimana menyelaraskan untuk bisa mengatasi ini? Iya, menjelaskannya adalah butuh political will, Mbak. Jadi political will yang kuat dari seorang pemimpin, di mana kemudian antara visi misi, kalau kita lihat visi misi dari masing-masing paslon itu kan sudah bagus lah, tetapi kan persoalannya kemudian ambil yang paling utama adalah mengenai visi misi terbidang ekonomi. Kalau kita lihat dari visi misi yang disampaikan itu masih sedikit sekali hal-hal yang terkait dengan bagaimana upaya untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih komprehensif, Mbak, dan bagaimana juga untuk kolaborasi dengan wilayah penyangga sehingga daya beli masyarakat dengan wilayah penyangga termasuk di dalamnya juga mengenai air bersih juga, dan persoalan-persoalan yang terjadi di rusun-rusun itu juga harus ditangani, Mbak, sehingga yang konkret adalah bagaimana kemudian pemerintah daerah itu dalam Pemprov DKI, gubernur nanti membuat satu kebijakan yang langsung berhadapan dengan kebutuhan masyarakat yang dibutuhkan saat itu. Misalnya yang kebutuhan saat sekarang adalah terkait mengenai harga murah gitu, bagaimana masyarakat bisa beli, dan kalau kita juga masyarakat yang kumuh-kumuh itu yang masih tinggal di bantaran sungai atau malah sekarang masih banyak yang di bawah kolong tol ya misalnya di Angke itu harus juga diselesaikan gitu, jangan dibiarkan itu istilahnya itu ya dari tahun ke tahun seperti itu. Dan yang penting juga ini bagaimana kolaborasi dengan DPRD-nya, Mbak. DPRD itu harusnya proaktif juga, tidak hanya sehingga harus mengawasi, terkait juga menegur kepada eksekutif juga ketika kemudian tidak melanjutkan program-program yang ada. Jadi selama ini kan seringkali kekurangan ego sektoral antara DPRD dengan eksekutif gitu ya, itu seringkali menyebabkan persoalan-persoalan itu sudah menjadi saling lempar tanggung jawab, itu yang harusnya sekarang sudah tidak ada lagi seperti itu. Semua adalah tanggung jawab bersama, baik mengenai pengaturan soal sampah lah, gimana terkait dengan transportasi, termasuk dengan pendidikan. Dan juga masyarakat kita ini kan banyak sekali yang hidupnya hanya dari bansos. Nah, ini juga harus dicarikan bagaimana lapangan pekerjaan yang padat karya, Mbak. Ini harus dicarikan gitu, jangan hanya mengandalkan kepada teknologi, kepada IT, tetapi bagaimana kemudian kita menciptakan lapangan pekerjaan yang berbasis kepada padat karya. Itu yang penting, Mbak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.